Ko Togako SMA, Chugako SMP, Sugako SD, Yochien TK, Kakucho Rektor, Kocho Kepala Sekolah, Enco Kepala TK. Kaisha Perusahaan, Kaicho Ketua, Sacho Direktur Utama, Juyaku Direktur, Fucho Kepala Bagian, Kacho Kepala Seksi, Wioin Rumah Sakit, Inco Direktur Rumah Sakit, Fucho Kepala Bagian, Kanggo Shicho Kepala Perawat, Ginko Bank, Todori Direktur Bank, Tenco Kepala Kantor Cabang, Eki Stasiun, Ekicho Kepala Stasiun, Keisatsu Kantor Polisi, Socho Kepala Kantor Polisi. Hai, oke. Jadi kita masuk ke pola kalimat sekarang ya. Jadi pola kalimat ini sekarang kita belajar mengenai nani to omoimasu gitu kan. Saya kira, saya pikir gitu kan. Nah, ini berarti bisa menyatakan dugaan ya kan. Kemudian juga bisa menyatakan pendapat, dugaan, pendapat gitu ya, seperti itu. Untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pendapat orang lain, ya kan, seperti itu. Kalau setuju atau tidak setuju biasanya kalau watashi mo so moimasu gitu kan, seperti itu. Saya rasa juga begitu gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan pendapat gitu kan, pendapat ya tergantung pendapatnya apa seperti itu ya. Yang penting dia pakai bentuk biasa. Kalau bentuk biasa masih ingat apa aja? Cindy-san? Bentuk biasa? Bentuk biasa itu isinya bentuk kamus, kemudian ada bentuk negatif, ada negatif lampau, nah, seperti itu ya. Yang ini bentuk biasa. Bentuk biasa itu semua bentuk itu dari bentuk kamus, bentuk negatif, bentuk lampau, sama bentuk negatif lampau. Nah, seperti ini ya. Tapi yang nggak perlu pakai mas, masta, maseng desta gitu, nggak perlu. Nah, ini bentuk biasa, bentuk yang untuk percakapan sehari-hari. Kayak gitu ya. Bentuk biasa tuh itu, bentuk percakapan sehari-hari. Kayak gitu ya. Oke. Coba diulang. Ini apa? Bentuk biasa apa aja? Bentuk kamus, bentuk kamus, terus yang itu kan yang naik. Bentuk percakapan yang dipakai sehari-hari. Iya, betul. Oke. Jadi ada bentuk yang sopan, ada bentuk kasual gitu ya. Nah, bentuk biasa itu bentuk yang kasual. Seperti itu maksudnya. Oke? Iya. Jadi bentuk biasa itu ya bisa negatif, bisa lampau negatif seperti itu ya. Sama bintang bentuk kamus seperti itu. Oke? Iya. Kayak gitu. Karena nanti kan di bab-bab sebelumnya kan ada kata kerja kamus gitu atau kata kerja bentuk nai. Nah, ini cuma bisa nai doang nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau kata kerja bentuk biasa, bentuk biasa ini berarti bisa apa aja gitu. Bisa jadi negatif kah atau bisa jadi yang kamus kah gitu kan, tergantung konteks kalimat nanti seperti itu. Tapi kalau ini kata kerja naito ya kan, bentuk nai doang bisanya, nggak bisa kata kerja bentuk kamus, nggak bisa kata kerja bentuk mas, nggak bisa
gitu. Karena nah ini ada maknanya, nah itu harus. Nah, seperti ini harus. Kalau harus masih ingat selain yang naito ini sebab sebelumnya apa? Untuk bilang harus. Nakere. Nakereba narimaseng. Nih, di sini ditulis tuh. Hampir sama artinya gitu kan. Seperti itu. Bedanya kalau naito ini adalah bentuk yang kasual, bentuk informal. Seperti itu ya. Bentuk formalnya apa? Nah ini, naito ikemaseng biasanya. Di bab 17 tuh dia ngasih tahu. Kayak gitu. Naito ikemaseng berarti mirip sama nakereba narimaseng. Nah, tapi untuk lebih disingkatnya aja, jadi naito. Nah, ini jadi kasual. Gitu ya. Nggak ada bentuk masing-masingnya nih. Biasanya kan bentuk masing ini yang bentuk sopan biasanya. Kayak gitu. Jadi kalau masingnya dihilangin, desnya dihilangin, desta dihilangin, ya kan, misalkan mau bilang ari maseng jadi bentuk nai doang gitu kan, nah itu bentuk biasa gitu. Oke, jadi ini kita ke depannya akan mulai banyak bentuk biasa kayak gitu ya, bentuk-bentuk kasual seperti itu. Udah jarang bentuk masnya itu udah mulai agak sedikit jarang gitu, walaupun ada masih kayak gitu kan, tetap perlu belajar bentuk mas gitu, bentuk sopan gitu. Oke, kemudian apa lagi nih? Sama toimas. Nah, toimas ini mengatakan bahwa, ya kan? Mengatakan bahwa ini maksudnya biasanya kita mengutip percakapan orang lain gitu. Misalkan saya ngomong ke Cindy Sang sekarang gitu kan. Kemudian nanti Cindy Sang cerita lagi ke Yuli Sang gitu kan. Karena Yuli hari ini nggak masuk seperti itu kan. Nah, nanti dipakainya toimas gitu. Seperti itu ya. Atau misalkan kayak gini. Jadi pokoknya intinya adalah mengutip perkataan orang lain atau menceritakan kembali tadi orang lain tuh ngomong apa sih, terus diceritakan lagi ke orang lain lagi. Seperti itu. Toimas. Contohnya nih kayak gini. Minasan wa Tokyo shuichou suru to imasta gitu kan. Sebelumnya Mirasanen udah bilang ke siapa gitu kan. Kalau ini tuh dia besok mau ke Tokyo gitu kan, ada dinas. Oh, ternyata terus habis itu orang itu bilang lagi apa? Menceritakan kembali ke orang lain gitu kan bahwa oh Mirasan wa Tokyo shuichou suru to imasta gitu kan. Oh, dia udah bilang tadi kalau besok gitu kan mau dinas luar kota ke Tokyo. Nah, seperti itu. Oke. Sama desho. Nah, desho ini artinya begitu bukan? Atau iya kan? Nah, seperti itu maksudnya kalau di Indonesia kan. Nah, gitu. Tujuannya ya mendapatkan persetujuan dari lawan bicara. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin menegaskan sesuatu gitu kan. Kayak gitu. Biasanya kalau desho itu bentuknya bentuk biasa, ya kan? Kalau kata kerja sama kata sifat, nah ini bentuk biasa. Kalau kata sifatna, nah ini biasanya dilanjutin bentuk apa nih? Bentuk kata benda ditabrak aja biasanya, atau kata sifatna kayak gitu ya. Coba kita lihat dulu. Oke, sampai desho tadi nah kita ini desho. Nah, kalau kata sifati, nah kata sifati plus desho, nah bisa mungkin biasanya pakai bentuk lampau nih, i-nya. Karena kan biasanya udah menyatakan bentuk yang sudah terjadi seperti itu kan. Si kengwa musukashi kata desho gitu. Ujiannya sulit ya tadi gitu. Ujiannya sulit bukan? Gitu kan. Ujiannya sulit ya tadi. Nah, kayak gitu maksudnya. Hai. Sukoshi musukashi kata des. Nah, seperti itu. Kalau kata sifatna, nah sama kata benda biasanya pakai da gitu kan. Fuji-san wa kireda desho gitu kan. Gunung Fuji indah bukan? Nah gitu. Sama kata benda juga sama. Tabemono da desho.
Seperti itu. Pakai da biasanya. Kata sifatna sama kata benda. Mirip. Oke. Sama satu lagi nih demo. Ya, demo untuk ada pilihan atau alternatif seperti itu ya. Ringo demo tabemasen kak, gimana kalau apel atau yang lain seperti itu ya. Sama Naito tadi harus pakai bentuk nai seperti itu. Artinya tuh harus. Hai. Oke. Kita coba Renshu-nya. Boleh dibaca dulu ini. Bunkei-nya. 私は明日雨が降ると思います。私は父に留学したいと言いました。疲れたでしょ? Capek ya? Nah, gitu. Oke. Lanjut, bawahnya. Reibung. 皆さんはどこですか? 多分もう帰ったと思います。皆さんはこのニュースを知っていますか? いいえ、知らないと思います。仕事と家族とどちらが大切ですか? どちらも大切だと思います。日本に来てどう思いますか? 2日が高いと思います。食事の前にお祈りをしますか? いいえ、しませんが、いただきますと言います。かぐや姫は月へ帰らなければなりませんと言いました。そして月へ帰りました。終わり。お母さん、私も月へ行きたい。会議で何か意見を言いましたか? はい、無駄なスピーがコピーが多いと言いました。7月に京都でお祭りがあるでしょ? あります。Hai. Oke. Ada kosakata yang sulit? Nggak ada sih. Hai. Oke, kita lanjut ke Kaiwa ya. Kita dengerin sekali, nanti kita shadowing dulu. Kita ulang coba. Sip. 第21
一家、会話。私もそう思います。あ、サントスさん、久しぶりですね。あ、松本さん、お元気ですか？ええ。ちょっとビールでも飲みませんか？いいですね。今晩10時から日本とブラジルのサッカーの試合がありますね。ああ、そうですね。サントスさんはどちらが勝つと思いますか？もちろんブラジルですよ。そうですね。でも最近日本も強くなりましたよ。ええ、私もそう思いますが、あ、もう帰らないと。ええ、帰りましょう。Oke. Boleh. Saya jadi Matsumoto ya. Si Disan jadi Santosu-san. Oke. はい、先生。Santosu-san. Hisashiburi desu ne. 松本さん、お元気ですか？ちょっとビールでも飲みませんか？いいですね。Oke. そう。今晩10時から日本とブラジルのサッカーの試合がありますよね。そうですね。Santosu-san wa dochira ga katsu to omoimasu ka? もちろんブラジルですよ。そうですね。でも、最近、日本も強くなりましたよ。私もそう思いますが、Lanjut, satu lagi nih. 帰りましょう。Nah, ini. Oh, yang itu. Iya, kelewatan ya. もう帰らないと。Kairimashou. Oke. Jadi ini tentang apa? Matsumoto sama... Pertama, Matsumoto sama Santoso baru bertemu lagi. Ngajak minum, Iya. Terus? ngomongin pertandingan bola Hai. antara Brazil dan... Oke, antara Brazil sama Jepang. Oke. Yang menang siapa ya? Kalau belum ada kan, Sensei? Iya. Santoso menang Brazil, Mm-mm. tapi Nihon udah bagus gitu kan. Udah sedikit, udah sekarang juga akhir-akhir ini Saiking, akhir-akhir ini Jepang juga kuat loh gitu, jadi kuat Suyoku narimashita. Nah gitu ya. Oke. Hai, yaku dekimashita. Lanjut, Renshube-nya silakan. Udah pernah dikerjain belum ini? Belum, Sensei. Belum, oke, ya kita kerjain. Ya, dari satu. Ini imas. Diganti jadi omoimas, Sensei? Iya, betul. Jadi tomoimas. Semuanya tomoimas semua ini. Belajar tomoimas. Minasan wa 9時に来る 来る と 来ると思います。 Hai. Oke, seperti itu. Lanjut. Maria-san wa unten Bentuk biasa. unten shinai Hai, unten shinai, betul. to omoimasu. Hai, seperti itu. Lanjut.
Nichiyobi wa hito ga oi to omoimasu. Hai. Oke, lanjut. Suruya Hmm. wa asu to omoimasu. Nah, Yasumi to omoimasu. hai. Oke. Ya. Seperti itu ya. Jadi pokoknya bentuk biasa aja pokoknya. Bentuk biasanya bisa jadi bentuk negatif kayak tadi nomor 2 tuh ya kan. Untensi maseng kan bentuk yang sopan gitu ya. Bentuk mas gitu yang sopan gitu. Nah, si maseng berubah jadi bentuk biasa jadi untensi nai gitu ya. Bentuk biasa tuh bentuk percakapan sehari-hari maksudnya ya. Takutnya kadang kalau dulu saya pernah salah arti juga bentuk biasa itu pasti bentuk kamus, ternyata enggak gitu. Kayak gitu ya. Saya dulu pernah belajar kayak gitu juga, soalnya. Belajar terus saya mikir bentuk biasa tuh pasti bentuk kamus ya. Oh, ternyata enggak gitu. Ternyata bisa bentuk negatif. Bisa jadi negatif lampau. Yang penting bentuk biasa itu adalah bentuk yang sedikit di bawah dari bentuk yang sopan gitu maksudnya. Kayak gitu ya. Bentuk biasa digunakan untuk percakapan sehari-hari ke teman kerja yang sederajat maksudnya ya, yang bukan atasan maksudnya. Kalau atasan kan beda lagi ya, bentuk sopan kayak gitu ya. Oke, lanjut 2. Kalau 2 Hmm. langsung isinya aja sih. Iya, langsung isinya aja. Pertanyaannya kan nggak ngubah pertanyaan soalnya. Ini semuanya pakai to omoimasu. Nah, gitu. Masih belajar to omoimasu soalnya. Bentuk biasa berarti ya depannya. Gimana? Oh, iya. Fucho wa mo kaerimashita ka? Hmm. Hai. Kaete to omoimasu. Jadi apa? Kairimashita. Bentuk biasa kairimashita apa? Kairi itu pulang. Kairu pulang, betul. Nah, sekarang kairimashita. Kairimashita kan berarti kan bentuk lampau kan? Bentuk sudah terjadi, apakah sudah pulang gitu kan. Nah, terus karena jawabannya hai, berarti oh udah pulang. Nah, kalau udah pulang berarti udah keluar dari kantor, udah nggak tahu di mana gitu kan. Mungkin udah pulang atau apa, pokoknya yang penting pulang aja. Tapi pulangnya udah terjadi. Nah, itu kan udah lampau tuh. Jadi gimana? Kaeta. Kaeta, betul. Double T atau enggak? Kaeta ada su kecilnya enggak dia? Double sensei. Double? Iya, betul. Double ya. Kaeta gitu ya. Jadi T-nya 2. Kaeta pakai su kecil ya saya nulisnya. Oke, lanjut 2. Kombide kusuri wo utteimasu ka? Iye, tabun uttenai to omoimasu. Hai, oke. Lanjut. Ashita yo pun? Yonen. Oh, yonen. Yonen to akikushu. Akikusu. Akikusu. Oh, akikusu. Tahu ada ciraga kachimasu ka? Kitto konen. Yonen. Yonen to kachimashita.
belum lampau ya. Jadi apa? Tapi kata Belum ini ya. belum terjadi. Nah, ini lagi nanya besok yang menang siapa nih? Nah, ini mungkin antara baseball kali ya. Ini nama klub baseball di Jepang nih biasanya. Yonen sama Akikusu gitu ya. Ya gitu. Besok ada pertandingan baseball nih antara Yonen sama Akikusu. Yang menang yang kira-kira kalau menurut kamu yang menang siapa? Nah, terus kamu misalkan jawab Kito Yonen des. Mungkin karena kamu fansnya Yonen jadinya ya semoga Yonen yang menang. Nah, kayak gitu ya. Saya pikir Yonen yang menang gitu. Atau tentu Oke. saja saya pikir yang menang Yonen. Nah, kayak gitu. Coba gimana? Kito yonen to omoimasu. Kalau kata Artinya benda jadi apa? Kata benda? Katanda. Hai. Da. Jadi Yonenda atau omoimasu. Nah, seperti itu ya. Karena kan nama klub baseball itu kan maksudnya kan kata benda juga gitu ya. Jangan lupa. Kito Yonenda to omoimasu. Gitu. Hai, lanjut 4. Kagi wa doko desu ka? Ano hako no naka to omoimasu. Ano naka. Nggak ada ini. Kata benda bukan dia tuh? Hako. Nah. Kuncinya di Ano mana hakoda? ya? Ano hakono nakada to omoimasu. Saya pikir atau saya kira atau mungkin saya kira mungkin ada di dalam kotak itu tuh. Nah, gitu maksudnya. Ano hakono nakado hana hakono nakada to omoimasu. Nah, seperti itu. Hai. Lanjut, kita masih pakai to omoimasu lagi. Biar lancar to omoimasu karena sering to omoimasu ini kita akan gunakan gitu ya. Lanjut, Sanbang. Yamada-san wa diganti. Jadi ganti jadi nainani to omoimasu gitu kan. Belakangnya doang yang berubah tuh. Moshiroi desu jadi omoshiroi to omoimasu. Nah, kebetulan kalau kata sifati nggak dirubah, tetap sama. Nah, yang diubah kan kata benda, kata sifatna gitu ya. Nah, oke. Latihan itu. Silakan, Dozo. Yamada-san wa hontou ni yoku hataraku to omoimasu. Betul. Hataraku to omoimasu. To omoimasu. Kalau kata kerja jadi bentuk biasa aja, betul. Kata kerja kamus jadi. Lanjut. Pawa denki no seihin wa desain ga ito omoimasu. Hai. Oke, lanjut 3. Minasan wa jika no tsukai-kata ga jouju desu. Jozu jadi apa? Jouju. Jozu. Apa Jozu? Kata ininya Jozu. Nggak tahu artinya atau gimana? Jozu tahu artinya. Tahu artinya. Terus tapi tetap kata ini kan. Jozu da
Iya, betul. pakai da. Iya, betul. Karena kata sifat na dia kan. Jozu dato omoimasu. Lanjut. Kobe Kobe byoin wa i byoin. Kobe byoin wa i ko byoin to omoimasu. I byoin dato omoimasu. Jangan lupa byoin kata benda. Oke. Lanjut. Nomor 4. Sumo wa omoshiroi desu ka? Iye, ammari omoshiroi to omoimasu. Moshirunda to omoimasu. Omoshiroi, terus kan ditanya nih kamu nih. Sumo itu menarik nggak sih? Nah, terus kamu bilang mungkin kamu nggak suka gulat gitu kan. Iye, amari. Nah, amari itu artinya apa? Tidak terlalu. Nah, tidak terlalu. Biasanya diikuti dengan bentuk negatif. Ya, betul. Jadi, omoshiroi bentuk negatifnya apa? Omoshirokunai Mm-mm. to omoimasu. Hai, oke. Lanjut, 2. Wanto-san wa ii sensei desu ka? Hai, totemo ii sensei desu. Ii to omoimasu. I sensei dato omoimasu. Omoimasu. Jadi kan yang ditanya I sensei desu ka? Apakah sensei yang baik gitu kan? Hai, totemo I sensei dato omoimasu. Seperti itu. Karena yang belakangnya sensei, jadinya tetap masih kata benda nih, gitu ya, bukan kata sifat. Kayak gitu ya. Jadi yang dilihat tuh yang terakhir sebelum ketemu sama to omoimasnya. Gitu ya. Walaupun ini si I-nya kata sifat, tapi masih ada sensei-nya di belakang nih. I sensei berarti kan guru gitu maksudnya. Berarti masih pakai jadi kata benda masih gitu. I sensei dato omoimasu. Nah, seperti itu. Hai. Lanjut. 3. Inu to neko to dochira ga yaku ni tachimasu ka? Inu no ho ga tachimasu. Tachimasu. Berguna kan? Tachimasu berguna kan? Tachimasu tuh berdiri. Ini kan. Oh. Inu no ho. Inu no ho ga Tachimasu jadi bentuk biasanya apa? Jadi tatsu aja. Bentuk biasanya kan kalau tachimasu berarti pakai kata kerja bentuk kamus jadinya nih. Nah, Jadi kamus. Iya, tachimasu. Kalau yang bentuknya mas berarti jadi kata kerja bentuk kamus seperti itu. Gitu ya. Tatsu to omoimasu seperti itu. Kayak gitu aja deh. Oke. Kalau ini terakhir jadi kire ya. Jadi kire apa? Kata sifatnya? Kireida. Hai, kireida to omoimasu. Hai. Oke.
Oke, ini latihan tentang nisuite. Nisuite apa tadi? Nisuite. Mm-mm. Artinya apa nisuite? Nisuite. Di sini tadi ada nih. Suite. Mengenai. Hai, atau mengenai apa gitu ya, seperti itu. Nisuite ini akan sering kamu baca nanti ketika kamu kalau belajar buku-buku akademik bahasa Jepang seperti itu ya. Maksudnya buku-buku pelajaran apa aja. Nah, nisuite itu pasti ada di buku-buku akademik karena ya ketika kamu belajar tentang apa gitu kan. Itu akan selalu ada nisuite, 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 sering banget ya pokoknya kayak gitu. Jadi ini mungkin sekarang kamu belum bisa, tapi nanti ketika lama-kelamaan kalau kamu mau belajar yang lain gitu ya, maksudnya dalam bahasa Jepang tapi buku bidang lain gitu, misalkan bidang makanan atau apa seperti itu ya, kayak gitu ya, apapun lah seperti itu bidangnya. Nah ini pasti akan ada namanya nisuite, nisuite seperti itu, sering. Atau artinya itu mengenai apa, menjelaskan tentang apa gitu kan. Oke. Silakan. 1. Jadi bikin apa? Bikin pertanyaan dulu pertama, kemudian baru dibikin jawabannya juga, gitu ya. Nihon no Mhm. anime ga. Enggak, Nihon no anime terus pakai ini nih. Anime ga. Iya. Nihon no anime ni tsuite do omoimasu ka? Hai, seperti itu. Jawab. Itunya ada jawaban itu di dalam kurung. Omoshiroi to omoimasu. Hai, seperti Omoshiroi itu. da. Omoshiroi. Omoshiroi nggak pakai da. Langsung tabrak aja sama omoshiroi to omoimasu gitu. Menurut saya menarik gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi ini semuanya 1, 2, 3, 4 pakai latihan ini. Ni suite do omoimasu ka? Artinya apa nih? Ni suite do omoimasu ka? Tanggapanmu tentang Hai. mengenai Apa yang kamu pikir tentang ini gitu ya? Tentang apa gitu yang lagi dibahas ini ya ini yang nanti akan ditanya gitu ya, seperti itu. Oke, coba 2. Nihon no daigaku ni shiten do omoimasu ka? Mhm. Yes. Yasumi ga oi to omoimasu. Oi. Mhm. Langsung kan? Iya, Yasumi ga oi to omoimasu. Artinya apa? Arti dari jawabannya. Mhm. Liburnya banyak. Hai, liburnya banyak gitu kan, seperti itu. Oke, lanjut 3. Kimono ni shite do omoimasu ka? Totemo kirei da to omoimasu. Hai, oke. Sip. Oke, udah bisa ya. Lanjut nih, belajar tentang to imashita. Nah, apa? Masih ingat to imashita? Berkata. Ya, berkata. Nah, orang itu berkata, nah kayak gitu ya. Boleh? Nomor 1. In. Yang ini. 1. Oh. Garireo. Contohnya bu. Garireo wa sakyo. Cikyu. Cikyu wa
地球は動 Hmm. き Jadi apa? Ugokimasu? Goku Hai, jadi ugoku. Goku to imashita. Hai. Dia bilang apa? Garireo? Artinya? Bilang bumi bergerak. Hai. Bumi berputar maksudnya. Ugokimasu itu bisa bergerak sih, betul memang. Bisa bergerak, berputar gitu ya. Oke. Lanjut. 2. Nih, Bang. I Al B Einstein. Einstein Einstein. は Mm-mm. 私は天才じゃありませんと言いました。 Bentuk biasanya jadi apa? Tensai Mm-mm. janai Hai, Tensai Janai. Betul. Arimaseng ini diubah jadi nai aja. Ingat ya bentuk biasa. Oke, lanjut. Tensai Janai to oimashita. Lanjut. 3. arimasu. Bertiga Hmm. wa ta Hmm. Apa ini? Katakananya. Franklin Hai, Furankurin. Hmm. Franklin wa jiken wa Jikang. jikan wa Hai. okane to iimashita. Hmm. Kalau kata benda pakai apa? Aku bilang toimas. Benda Hmm. mane ga kok ga okane da Hmm. okane da to imashita. Dia nggak pakai da kalau imas. Cuman langsung aja. Karena pakai ini kan. Pakai apa? Bentuk biasa. Nah, ini dia di formatnya dia nggak bilang pakai da atau apa. Kalau yang pakai da itu yang toimas aja. Tomoimas aja. Kayak gitu. Tapi kalau yang di sini ini nggak pakai. Yang toimasta itu nggak. Kayak gitu. Langsung ditabrak aja semuanya. Kayak gitu ya. Tapi tetap bentuk biasa. Kayak tadi nih arimaseng jadi nai gitu ya. Kalau okane des berarti desnya buang aja. Bentuk biasanya okane kan? Okane Iya. doang. Nah gitu ya. Oke. Kalau ini jadi apa nih? Langsung aja yang di sininya. Ini jadi apa? Yang bang. Kata des jadi apa? Bentuk biasanya? Oi Hmm? oi Ini emang apa? Ao? Ao apa ao? oh ao Iya, ao. kok oi sih Hmm. gak kebaca ao Hmm. Dari kanjinya kamu udah belajar kanji ini? Ini kanji apa? belum tahu saya yang ini. Ini kanji warna biru. Ao. Ao. Aoi Iya, berarti aoi. ao. Iya, aoi. Dari aoi. Nah ini, ao. Biru. Kanji Oh, biru. Hai, kanji warna biru. Atau mungkin bisa jadi warna hijau kalau jadi lampu hijau gitu ya. Karena di Jepang lampu hijau itu disebutnya warna Aoshingo. Seperti itu, Aoshingo. Nah, ini kanjinya ini, Ao.
kanji biru. Oke, jadi apa? Aokata desu. Aoi. Aokata itu kan apa, bentuk apa dia? Lampau. Apa tuh bentuk lampaunya? Aoi. Data. Kata. Aokata. Ao itu kan kata sifat i. Nah, kata sifat i jadi apa? Aokata. Jadi apa? Jadi apa? Aokata. Aokata desu. Ada yang diubah nggak kira-kira? Atau ada yang dihilangin dari sini? Desnya. Iya, desnya aja yang dihilangin. Jadi aokata to imashita. Nah, seperti itu ya. Oke, itu bentuk biasanya. Aokata des, jadi desnya aja hilangin. Kayak gitu. Oke. Kenapa begini? Lanjut. Nomor 7. Halo? Shin-san? Pakai desho. Hai. Pakai desho sekarang. Okinawa wa omega kirei desho. Hai. Lanjut. 2. Wanto-san no hanashi wa omoshiroi desho. Hai. Kimura-san wa iken isan Isan. to shiranai. Shiranai desho. Hai. Lanjut. 4. Kino saka no shiai ga arun desho. Arimashita jadi apa? Aru. Bentuk biasanya. Bentuk biasa dari arimashita. Arimashita. Kalau lupa, lihat lagi di bab 20. Cara merubah dari bentuk sopan jadi bentuk biasa, di halaman 172. Buku Mina yang buku Mina bahasa Jepang. 172. Udah dibuka 172 buku Mina Jepangnya? Udah. Nah, jadi apa dia? Arimashita. Atta. Hai. Jadinya? Atta desho. Hai, atta desho. Oke. Seperti itu ya. Nah, itu bentuk biasa tuh. Kalau kamu lupa, nah, misalkan kamu lagi ngerjain PR, nanti kamu lupa bentuk biasanya apa, nggak situ lagi, lihat lagi, kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau ngerjain PR mah latihan, emang mesti lihat buku dulu kita. Orang belum biasa, belum terbiasa, nggak apa-apa, buka buku aja. Kayak gitu ya. Hai, lanjut. Nomor 8 sama desho juga. Jadi kamu ngerjain sendiri aja nih PR. Persis sama desho soalnya. Lanjut, kemudian yang ini juga sama, karena ini ngulang semua nih jadinya nih. Ini tentang tomoimasu, semuanya tomoimasu, ya kan? Tomoimasu berarti tadi apa? Pola bentuknya aja. Kalau kata benda sama kata sifatnya, tambahin apa? Kalau kata benda sama mana pakai da. Terus kemudian
Kata sifati? Kata sifati Hmm. bentuk lampau. Hmm. Kok ini? Kata sifati ya bentuk biasa. Pokoknya semuanya bentuk biasa ya. Jangan lupa. Gitu. Pokoknya semuanya bentuk biasa, tapi bedanya kalau bentuk biasa itu apa tadi? Diulangin lagi coba bentuk biasa. Bentuk biasa kamus Mm-mm. negatif Ya. atau bentuk percakapan sehari-hari. Maksudnya bentuk biasa itu bentuk percakapan sehari-hari. Tapi bentuk biasa itu bisa berbentuk-bentuk kamus, ya kan? Bisa juga untuk bentuk negatif, ya kan? Dan bisa juga bentuk negatif lampau, ya kan? Nah, seperti itu, oke? Oke. Mantap. Jadi bentuk biasa itu bisa lampau, bisa negatif lampau, atau bisa mungkin jadi bentuk kata kerja kamus, seperti itu bentuk biasa ya. Seperti itu, oke. Jadi ini tomoimasu ya bentuk biasa pokoknya. Bisa negatif lampau, atau bisa kata benda, kata sifat, nah kan? Kata benda, kata sifatnya juga bisa jadi negatif lampau juga soalnya. Nah, seperti itu. Yang penting lihat lagi di halaman 172 tadi. Pokoknya bentuk biasa aja intinya, ya kan, yang digunakan. Kalau kamu lupa bentuk biasa seperti apa, buka lagi bab 20 172. Nah, itu ada kuncinya. Latihan terus karena itu ada patternnya, ada polanya gitu ya. Oke, ini PR juga 3, 4 juga sama. Kemudian 5 ini sama, desho lagi, diulang lagi desho-nya sama dia. PR juga, sampai nomor 6 ini PR juga. Oke. Oke, kita sekarang mau bahas tentang listening-nya. 73, 74. Hai. Dai 22番。Ya, kita CD 73 dulu ya. Jadi, ini nanti ada pertanyaan, kamu langsung jawab pertanyaannya gitu ya. Nanti saya langsung stopin pertanyaannya. Seperti itu. Gitu.第21課。問題。1番。1、明日は天気がいいと思いますか？いいと思います。 Hai. Oke, lanjut 2. 2、日本についてどう思いますか？ Kita itu sampai. Chigaimasu. Nihon ni suite. Nihon ni suite. Nihon ni suite do omoimasu ka? Suite itu apa ya? Ni suite. Ini? Nah, balik lagi nih ke Oh, sini. tentang. Iya. Astagfirullah. Oke. Ni suite. Nihon to omo. Ni suite to omo. Do omoimasu ka? Nigiyaka to omoimasu.
tentang omoi. Jadi pertanyaan nanyain tentang apa sih? Jepang. Iya. Menurut kamu Jepang itu bagaimana? Gimana tentang Jepang? Gitu. Ramai Niigata. Oke, boleh. Niigata. To omoimasu. Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak? Dato Hai. Niigata kata sifat. Niigata dato omoimasu. Hai, kata sifat. Nah, itu jangan lupa ya. Niigata dato omoimasu. Oke, lanjut 2. 2 apa 3 nih sekarang? 3 kayaknya. 3. Hai. 3、日本人はあなたの国についてよく知っていると思いますか？ Nihonjin. Bisa diulang saja. Hai. Moichido, oke. Moichido. Oke. 3、日本人はあなたの国についてよく知っていると思いますか？ Hai. 3、So. 日本人はあなたの国についてよく知っていると思いますか？ Gimana? Hai. So. Benar teh. Dia nanya tentang apa? Orang Jepang tahu tentang negara saya, negara. Hai, oke. Jadi jawabnya? To omoimasu. Tadi ada kata kerjanya apa? Nihonjin. Kunie. Yang shiteru. Iya, betul, shiteru. Oke, betul. Jadi apa tuh? Dato omoimasu. Nggak usah pakai da, pakai bentuk ini aja. Bentuk biasa. Shirimas kan, dia kata kerja kelompok 1 kan? Temas ya. Temas. Hai, oke. Lanjut. Nomor 5 apa nomor 4? Nomor 5 ya? 4. Oke. 4. Iya, oke, lanjut. 4、日本人はご飯を食べる前に何と言いますか？ Gohan. Go. Pertanyaannya dapat atau Moichido? Moichido sensei. Hai. 4、日本人はご飯を食べる前に何と言いますか？ Itadakimasu. Yang lengkap, yang komplit. Itadakimasu. Itadakimasu to iimashita. Hai, seperti itu. Itadakimasu to iimashita. Hai, oke. Nihonjin wa gohan o taberu maini. Nah, itu ya, jangan lupa tuh.
pola kalimat maini artinya sebelum gitu ya. Orang Jepang itu sebelum makan mereka biasanya ngomong apa. Nah, seperti itu. Oke. Mereka mengucapkan apa. Nah, itu ya. Jawabannya sih gampang, itadakimasu ya. Itadakimasu to imashita. Hai, lanjut. 5、東京は有名でしょ？はい、夢。夢。 Hai. Sip, lanjut. Nah, nomor 5 bukan pertanyaan ya, cuman apa? Bilang pernyataan doang sebenarnya kayak gitu ya. Tapi itu buat latihannya emang listening seperti itu. Lanjut, si di 74 itu marubatsu. Oke. Langsung dijawab aja ya. Satu maru apa batsu gitu sama alasannya seperti itu ya. Kalau sekali aja bisa nggak? Dicoba. Hai, oke. Dicoba. Sip. 2番、 1、課長は2階の会議室です。今会議をしています。何時頃終わりますか？ 3時頃だと思いますが、そうですか。じゃ、また後で来ます。女の人はこれから会議室へ行きます。Batsu. Nande? Kairi maru. Pulang. Asalnya mau ketemu sama atasan tapi pulang jam 3 jadi nanti lagi. Pulang. Kairi. Maru batsu tadi jadinya? Maru. Kairi pulang. Jawabannya ini batsu. Oh, batsu udah benar berarti yang pertama. Tapi juga tadi nggak dapet tuh. Konteksnya mereka lagi ngapain sih sebenarnya? Si cewek nanya apa sih? Nanya atasan ada di mana? Hai, kemudian dijawab sama si cowok. Ada di lantai 2. Lagi ngapain? Kurang jelasin saya. Hai. Oke, kita ulang. Nanti saya stop per kalimat. 課長は2階の会議室です。2階で会議室です。会議室. Kaigishitsu apa? Rapatnya. Iya, ada di ruang rapat lantai 2. Nah, gitu tadi. Kaco ada di ruang rapat lantai 2. Nah, oke, kita lanjut ya. 今会議をしています。 Ima kaigi o shiteimasu. Jadi, saat ini sedang rapat. Nah, kaigi o shiteimasu. Kayak gitu ya. Lanjut. 何時頃終わりますか？ Nanji goro owarimasu ka? Jam berapa kelarnya? Kelar rapatnya maksudnya. Nanji goro owarimasu ka? Seperti itu. Terus kemudian tadi kan jam 3 ya, gitu kan. Kalau jam 3 pasti kamu dapat deh, karena udah ini. 3時頃だと思いますが。そうですか。じゃ、また後で来ます。 Ja, mata atau dekimas. Mata atau dekimas berarti artinya, oke deh, nanti saya datang lagi gitu. Kayak gitu. Tapi dia nggak nyebutin sih jam berapa, datang datang apa nanti setelah jam 3 apa besok gitu, nggak tahu ya, kayak gitu ya. Oke. Lanjut pernyataannya. 女の人はこれから会議室へ行きます。 mau pergi ke ruang rapat. Hai, korekara kaigishitsue ikimasu. Mulai dari sekarang dia mau pergi ke ruang rapat. Nah, itu batsu. Ya kan, sebenarnya kan dia mau ya udah nanti balik lagi aja saya gitu kan. Kalau kaconya udah kelar rapat, maksudnya gitu kan. Bukannya dia ikut rapat. Nah, seperti itu ya. Hai. Oke, batsu. Lanjut 2. 2、次のサッカーの試合は大阪でありますね。ええ。日本が勝つと思いますか？そうですね。
どちらも強いですからね。男の人は日本が勝つと言いました。Batsu. Ryua. Ryu itu alasan. Alasannya apa? Ryu. Soalnya tadi masih bingung. Masih apa? Kuat dua-duanya. Osaka tim sama. Hai. Oke, betul. Nah, karena dua-duanya kuat gitu ya. Seperti itu. Hai. Jadi jawabannya Maru Batsu tadi? Batsu. Hai, Batsu. Lanjut 3. 3、今放送がありましたね。何と言いましたか？ 3階に喫茶店があると言いましたよ。そうですか。ちょっと疲れましたね。コーヒーを飲みに行きませんか？ええ、そうしましょう。男の人と女の人は喫茶店で休みます。喫茶店。Batsu. Jadi sedang apa itu berdua? Si cewek dan cowoknya lagi ngobrolin apa? Yang pertamanya kurang jelas ya. Tadi soalnya kereta lewat. Tapi yang keduanya ngajak ngopi. Hai. Oke, nggak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Oke. 放送がありましたね。何と言いましたか？ 3、今放送がありましたね。何と言いましたか？ 3階に喫茶店があると言いましたよ。そうですか。ちょっと疲れましたね。コーヒーを飲みに行きませんか？ええ、そうしましょう。男の人と女の人は喫茶店で休みます。Maru sensei beristirahat. Hai, Maru. Seperti itu ya. Ini Maru. Gitu. Jadi, yang paling pertama itu sebenarnya kalau nanya pengumuman. Ada apa? Cowoknya nanya pengumuman kan Hoso. Hai, betul. Hoso, ada pengumuman, begitu, betul. Oke, ada pengumuman tadi barusan ada pengumuman. Ngomong apa tuh? Gitu kan si cowok nanya. Terus si cewek bilang, "Iya, tadi di lantai 2 apa lantai 3 gitu ya." Lantai 3 ya kalau nggak salah, Sankai. Kisaten aru yo gitu kan. Terus si cowok bilang, "Choto sukaremashita. Kohi ni nomi ni ikimasen ka?" Nah, gitu baru ngajak. Seperti itu, betul. Hai. Oke. Cepet juga ya kamu nih. Menurut saya kalau listeningnya oke juga menurut saya. Soalnya biasa dengerin sensei, tapi kalau masalah arti kayak gitu, dasar-dasarnya malah lupa. Hai, oke, nggak apa-apa. Bagus sih, nggak apa-apa. Sip. Itu menurut saya akan lebih cepat belajar ya sih menurut saya. Kalau udah sering dengerin bahasa Jepang maksudnya ya, entah lagu, anime atau apa gitu atau film, menurut saya akan jauh lebih cepat gitu. Seperti itu belajarnya. Tinggal palingnya nanti kosakata sama pola kalimat nanti nih, sama kanji harus bisa baca juga kan. Oke, sip. Lanjut 4. 4、7月に京都で有名なお祭りがあるでしょ？ああ、祇園祭りですね。行ったことがありますか？いいえ、ありません。じゃあ、今年一緒に行きませんか？ええ。
女の人は祇園祭りに行きます。Maru. Hai, oke Maru. Ngajak. Ke Matsuri. Bon. Ngajak ke Gion Matsuri. Oke, seperti itu ya. Hai. Terakhir, Go. 5、そのカバン重いでしょ？持ちましょうか？ありがとうございます。でもそんなに重くないですから大丈夫です。そうですか。男の人は女の人のカバンを持ちます。Bacu. Soalnya ditawarin nggak apa-apa. Hai, oke. Betul ya. Karena ditawarin bantuan, mau dibantuin bawa nggak kabangnya? Nggak masalah, daijoubu gitu kan. Seperti itu. Hai, oke. Sip. Oke, berarti bab 21 selesai. Yang penting kerjaan PR-nya nih, jangan lupa ya. Nih, Sensei. Biar lancar. Oke. Jadi udah sampai bab 21. Gimana bab 1 sampai 21 nih? Tadi. Musukashi desu ka? Musukashi. Hmm? Musukashi. Udah berapa lama sih nih Cindy-san belajar bahasa Jepangnya? Kenapa, Sensei? Udah Nihongo wa Nanji Nanen Kangurai Nihongo wa benkyou shimashita ka? Kalau belajar secara ininya, waktu sekolah dulu ada dasar-dasarnya kayak belajar ibu ayah kayak gitu. Kemudian? Terus belajar yang formal gini baru sekarang. Yang kemarin September. Kalau nonton anime Jepang dengerin lagu kayak gitu udah dari lama. 10 tahun ada. Oh, oke. Tapi kalau belajarnya benar-benar belajar baru dari September. Iya, yang kayak formal kayak gini. Oh, gitu. Oke. Buku Mina 2-nya udah punya? Udah, Sensei. Oke, yang terjemahan sama yang Jepangnya kan? Sama? Iya, dua-duanya. Oke, berarti ya udah. Karena udah bab 22 nih. Paling ya 3-4 pertemuan lagi udah bab 26 paling nanti. Kayak gitu. Udah Mina 2 ya? Iya. Cepet kan? Cepet. Iya. Paling lama sih 3 bulan paling lama belajar sampai 50 bab tuh 3 bulan. Kayak gitu. Kalau kamu misalkan kayak saya dulu ikut LPK malah cuma 2 bulan. Sehari sebab kayak gitu. Tapi kan kalau di LPK kan belajarnya 5 jam sehari. Kayak sekolah. Iya, kayak sekolah. Kalau kita kan cuma 1,5 jam, makanya jadinya banyak saya kasih PR jadinya kan, seperti itu. Yang penting kalau ngerjain PR ya kan, kemudian ya paling mungkin nanti kekurangannya adalah di kanjinya Cindy nanti. Karena dulu kalau saya di LPK, ikut LPK 6 bulan saya dulu, itu saya setiap hari juga selain belajar buku Mina ini, ya kan, Mina 1 bab sehari gitu, juga belajar kanji, ada sesi kanjinya saya. Di kelas, ya kan, karena 5 jam kan lama ya, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu, ada sesi belajar kanjinya itu sejam, kayak gitu. Jadi saya nulis kanji, kayak gitu, setiap hari, Senin sampai Jumat tuh. Kalau Sabtu Minggu juga ada PR juga, seperti itu, kayak gitu. Setelah pulang dari itu ikut LPK juga belajar lagi di rumah lagi, kayak gitu. Jadi sehari bisa 10 jam tuh saya dulu belajar bahasa Jepangnya. Makanya bisa cepat tulusnya, kayak gitu. Seperti itu. Makanya kalau Cindy sekarang mungkin sambil kerja boleh apa gimana? Iya, sambil kerja. Sambil kerja ya. Berarti ini misalkan paling bisanya Sabtu Minggu gimana Sabtu Minggu?
Sabtu masuk setengah hari, Sensei. Oh, Sabtu masuk setengah hari. Ya, berarti setelah ya pulang kerja gitu kan, belajar lagi kayak gitu, seperti itu. Minggu juga gitu. Kayak gitu. Baca-baca lagi ya. Terutama yang nggak bisa saya ajarin kan kanji tuh. Nah, kanjinya dilatih sendiri. Gimana? Kalau sejauh ini kanjinya gimana? Kamu latihannya? Caranya? Belum ini sih, Sensei. Paling yang di buku-buku kayak yang sehari-hari gitu, kayak kayak nama-nama hari. Kok sehari-hari? Nama hari. Atau dari buku Mina ini juga bisa sebenarnya. Dari Iya, buku yang Mina ini ya. Iya. Terus kamu misalkan kamu pengen tahu gimana cara menulis kanjinya, contohnya tadi yang gampang aja. Yang gampang contohnya apa? Kata apa yang kamu tahu? Suki. Suki. Kayak gini. Ya udah tinggal Bukan. apa? Bulan. Bulan, Suki oke. yang bulan. Hai, Suki bulan, oke. Yang ini kan, oke. Ya udah, terus kamu buka kamus Akebi-nya, udah install Akebi-nya? Udah, Sensei. Iya, nah tuh ke bawah, paling bawah dia yang titik 3 ini, lihat stroke ordernya. Nah, nanti dikasih tahu cara nulisnya kayak gini. Seperti itu. Atau yang saya pernah kasih share itu, buku kanji itu. Masih ingat buku kanji? Iya, ada, Sensei. Buku kanji itu. Boleh juga dari situ, bisa juga. Kalau saya dulu di LPK pakai dari buku kanji itu tuh yang warna merah. Kayak gitu, satu buku semuanya. Disalin, saya salin. Kayak gitu, ke buku catatan saya. Seperti itu. Nah, itu N5 N4 tuh udah. Buku kanji yang itu. Yang merah ya? Yang merah sama yang hijau. Yang hijau. Kalau saya yang buku kanjinya nggak saya print ya, saya nggak punya, tapi cuma lihat dari Tanoshi Japanese ini ada kan soalnya. Ini kan di sini gratis juga nih, di sini kamu bisa belajar kayak gitu ya. Udah disematkan. Yang waktu Sensei. Kanji, learn kanji. Nah, buku kanji yang volume 1 yang warna merah. Yang kedua yang warnanya agak biru gini. Kayak gitu. Nah, ini apa? Yang kanji books volume 1 ini aja udah sampai N4 kamu. Kalau kamu dari awal sampai akhir kamu belajar ini, N4 kamu udah. Kayak gitu. Beres ini N4. Iya, Kalau yang hijau N3, Sensei. Coba nih kita lihat sampai chapter 22, coba kita lihat kanjinya. Nah, tuh udah ini. Udah banyak yang N3 justru malah ini di sini. Yang merah? Iya, yang merah. Ini yang kayak gini, ini N3 tuh. Kayak gitu. Saya lupa sih udah sampai bab chapter berapanya tuh, kayak gitu kan. Tapi ini untuk volume 1 aja udah sampai N3 nih. Chapter 22-nya. Kayak gitu. Coba kita chapter 12 deh kalau kita lihat. Chapter 12 apa? Nah, ini udah N3 nih rata-rata. Jadi kamu cuman belajar dari buku yang warna merah itu aja udah lebih dari cukup menurut saya. Seperti itu. Itu kanji-kanji N sampai N3 yang ini nih. Berarti 500 sih soalnya. Aslinya kan kalau kanji sampai N3 kan hanya 630-an. Kalau itu 500 berarti udah hampir N3 70% kali berarti itu. Kayak gitu. N3, N4. N4 malah udah semuanya berarti itu. N5, N5, N4 udah semuanya itu kanji. N4 juga kan udah sempat dikasih juga kan sama Ziana Sensei kan dulu latihannya tuh. Nah, itu juga dari situ juga tuh latihan nulisnya. Ada. Nah, itu di print terus atau entah di print entah di kamu iniin, kamu salin. Seperti itu, kayak gitu ya. Kalau saya sih dulu nulis. Tapi kalau kamu kerja mungkin nggak sempat waktunya nggak banyak waktu,
saran saya pakai yang flashcard yang kayak gini di AKB itu, makanya saya saranin pakai AKB biar kamu bisa latihan. Misalnya ngajian 5 ada berapa banyak nih, kamu masukin satu-satu semuanya, terus kamu flashcard habis ini, flashcard quiz kayak gini, terus ngetes ini kanji apa, nah, kayak gitu. Ini kanji apa? Nah, ini kanji menit, ini kanji fung, bisa fung bisa bun, tapi intinya tentang berapa menit kayak gitu. Kalau tahu berarti know it, kalau nggak tahu berarti didn't know it gitu. Nah, ini kanji apa? Ini kanji belakang, ini ushiro. Nah, ushiro artinya belakang gitu. Ini kanji apa? Kanji sebelum. Nah, kayak tadi tuh Nihonjin wa gohang o taberu mae ni. Nah, ini mae. Nah, ini sebelum. Atau mungkin kalau eki mae berarti di depan stasiun. Nah, kayak gitu ya. Dia bisa mae-nya ini bisa sebelum atau bisa di depan stasiun kayak gitu ya tuh. Nah, ini pakai ini. Karena kan kalau handphone kan kamu bawa kemana-mana ya. Ya, Nah, Sensei. itu maksud saya. Kalau pakai AKB Pak ada di dalam handphone ya, daripada kamu scroll yang lain-lain, mending kamu belajar kanjinya pakai handphone kamu aja udah deh. Karena yang paling gampang menurut saya ya pakai handphone lah sekarang, zaman sekarang gitu ya. Seperti Ya. itu. Hai. Ya, seperti itu aja sih. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita akhiri kelasnya. Thank you. Mm-mm.